Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah fidakumullah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya lah, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bertemu, bermuajahah secara online dalam kajian kitab, kajian kitab online dari Ngaji Ilmiah. Kita masih di kitab Syarah Salasatil Usul, sebuah kitab yang membahas tentang tiga prinsip dasar atau tiga hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim, yaitu mengenal Allah, kemudian mengenal Rasulullah Muhammad SAW, dan mengenal agama Islam, mengenal agama Islam. Nah, kita sampai pada bagian penutup dari kitab ini, bagian akhir-akhir dari kitab ini, yaitu membahas tentang al-ba'ats, hari kebangkitan. Kemudian ditutup dengan pembahasan seputar apa itu tawaghit. Kita lihat di sini. Kemarin terakhir sampai sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fi darin amin. Berkata penulis rahimahullahu taala, wa dalil ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala. Dalil atas wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, mayyitun itu adalah mayyit. Mayyit itu calon mati ya. Ini pernah saya sampaikan. Kalau saya kata-kata mayyit di sini, kata-kata mayyit dengan ya ditasydid dan dikasrah, mayyit itu artinya calon mati, calon mati. Tapi kalau mayitun dengan ya disukun, ya, mayitun itu artinya ya mayat, artinya mayat. Nah, kalau mayyit itu artinya calon mati. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mayyitun, akan mati. Wa innahum, dan mereka pun mayyitun, juga akan mati. Tsumma, kemudian innakum, sesungguhnya kalian yaumal qiyamati, pada hari kiamat, inda rabbikum, di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Rabb kalian, di hadapan Rabb kalian itu tahtasimun, akan saling berbantah-bantahan. Saling berbantah-bantahan. Tentang apa? Tentang yang dulu kita lakukan di dunia. Banyak sekali nanti di hari kiamat, orang yang di dunia itu teman, di dunia itu bestie gitu ya, di dunia itu teman dekat, sohib, nanti di hari kiamat saling bantah-bantahan. Saling bantah-bantahan. Kenapa? Karena di hari kiamat nanti di hadapan Allah itu semuanya nafsi-nafsi. Urus diri masing-masing. Semuanya cari selamat masing-masing. Nggak ada ceritanya, iya kamu tak tolongin, nggak ada. Nggak ada. Nanti di hari kiamat nggak ada yang mikir begitu. Nggak ada yang mikir seperti itu. Semuanya mikir diri sendiri. Gimana caranya saya selamat? Kalau perlu anak saya, istri saya korbankan, saya saya tebus biar saya selamat. Itu nanti di hari kiamat begitu. Hari kiamat begitu. Jadi jangan harap nanti di hari kiamat ada yang nolongin. Kecuali diri sendiri. Kita lihat catatan nomor 2 gitu.
Bayana rahimahullah taala fi hadhil jumlah. Oh, afwan, sini ya, harusnya ke sini. Fa fi hadhil ayati anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa man ursila ilaihim mayyitun wa annahum sayahtasimuna indallahi yaumal qiyamati fayahkumu bainahum bil haqqi walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Fa fi hadhil ayah, di dalam ayat ini sesungguhnya kamu wahai Muhammad itu akan mati. Itu menunjukkan bahwa saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man ursila ilaihi, dan orang yang diutus Nabi Muhammad kepada mereka itu mayyitun. Semuanya juga akan mati. Jadi Rasulullah akan meninggal dan sudah meninggal, dan kita umatnya itu semuanya juga akan meninggal, akan mati. Wa annahum sayahtasimuna indallahi yaumal qiyamah. Dan semua mereka itu akan saling berbantah-bantahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Fayahkumu bainahum bil haqqi. Maka ketika itu nanti Allah akan putuskan hukum di antara mereka dengan seadil-adilnya. Jadi meskipun kita, ya Allah ini dulu ini yang ngajakin saya begini, ya Allah ini gara-gara dia ini saya begini, itu akan Allah adili seadil-adilnya. Nggak ada yang dirugikan. Nggak ada yang dirugikan. Wala yaj'alallahu lil kafirina, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan untuk orang kafir alal mukminin, kepada orang mukmin sabilan, itu jalan untuk memusnahkan, mengalahkan mereka. Apakah kemudian setelah mati itu kemudian selesai, game over, mati kemudian sudah dimakan tanah, sudah hilang, kemudian dikenang saja? Apakah seperti itu? Enggak. Wan nasu idza matu yub'atsun. Yang namanya manusia, semuanya apabila dia mati, apabila dia meninggal, itu yub'atsun. Semuanya akan dibangkitkan. Bangkit kembali. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dalam surat Thaha ayat 55. Minha, kata Allah Subhanahu wa taala. Minha, dari tanahlah, dari bumilah, khalaqnakum, kami ciptakan kalian. Wa fiha, dan ke dalam bumilah, nu'idukum, kami kembalikan kalian. Wa minha, dan dari bumi lagi, nukhrijukum, kami akan keluarkan kalian, taratan ukhra, pada kali yang lain. Pada kali yang lain. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya kita semua itu mati, bukan kemudian mati udah selesai, cerita selesai gitu. Cerita kehidupan kita selesai, game over, enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu anbatakum minal ardi nabata. Dan Allah Subhanahu wa taala itu dialah yang menumbuhkan kalian minal ardi, dari bumi, nabatan, dengan sebaik-baiknya. Summa, kemudian, yu'idukum fiha, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kalian fiha, ke dalam tanah, wa yukhrijukum ikhraja. Setelah kita kembali ke tanah, Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kalian, mengeluarkan kalian ikhrajan, dengan sebenar-benar. Jadi habis kita mati, dikubur di tanah, ataupun ya pokoknya nggak dikubur pun, baliknya nanti ke tanah. Dari situ kita akan dikeluarkan kembali, dibangkitkan kembali kali yang kedua. Bayana rahimahullah ta'ala. Penulis Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala menjelaskan, fi hadil jumlah, dalam susunan kalimat ini, annan nasa, bahwasanya namanya manusia, idza matu, apabila mereka mati, meninggal, yub'atsun, itu akan dibangkitkan. Siapa yang meninggal? Siapa yang membangkitkan? Ya ba'athahumullahu azza wa jalla ahya'an ba'da mautihim lil jazaa. Allah Subhanahu wa taala yang membangkitkan kita ahya'an, dalam keadaan hidup.
ba'da mautihim, setelah sebelumnya kita mati, lil jaza. Apa tujuannya? Untuk dibalas, untuk mendapatkan pembalasan atas apa yang kita kerjakan. Wa hadza huwa natijatu min irsali rusuli an ya'malal insanu li hadzal yaumi yaumil ba'tsi wan nusyur. Dan inilah natijah, inilah tujuan dari diutusnya para rasul. Supaya apa? An ya'malal insanu, supaya manusia itu beramal li hadzal yaumi, untuk hari ini. Jadi kita tujuan hidup ini untuk menghadapi hari esok itu. Itu apa? Yaumil ba'tsi wan nusyur, yaitu hari kebangkitan dan hari nusyur. Ya, nusyur sama ya. Hari kebangkitan. Al-yaumul ladzi dzakarallahu subhanahu wa ta'ala min ahwalihi wa ahwalihi. Yaitu suatu hari yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan, telah ceritakan min ahwalihi, di antara kengeriannya, wa ahwalihi, dan menakutkannya, ma yaj'alul qalba yanibu ilallahi azza wa jalla. Itu yang menjadikan hati ini yunib, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat kengerian hari tersebut, itu akan membuat hati kita itu menjadi kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira kiamat itu jauh ya. Jangan dikira kiamat itu jauh. Kiamat itu kita punya masing-masing. Kiamat itu kita punya masing-masing. Apa kiamatnya masing-masing? Kematian. Ketika kita mati, ya itu kiamat untuk kita. Loh kan kiamat kan masih belum ada tanda-tanda besarnya. Dajjal belum muncul, kemudian Dabbah belum muncul, ini belum muncul. Kan masih lama. Iya, kiamat kubro masih lama. Tapi kematian kita ini, antum dan saya, itu nggak ada yang tahu kapan. Kalau kita mati, ya sudah kiamat buat kita. Kenapa disebut kiamat? Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita nggak bisa continue gitu ya, kemudian di-save dulu lah. Kemarin meninggal, biar hidup lagi, diulang gitu, nggak ada. Kalau sudah meninggal, ya sudah selesai. Yang kita tinggal mempertanggungjawabkan dan menunggu nanti hari kiamat. Artinya kita sudah mengalami kiamat. Kita sudah mengalami kiamat kalau kita meninggal. Makanya di sini kaitannya dengan kematian, bukan dengan hari kiamat. Nah, sini disebutkan bahwasanya di antara kengerian hari kebangkitan, hari hisab yang menjadikan hati-hati itu yunibu ilallahi azza wa jalla, menjadikan hati itu kembali kepada Allah, wa yakhsha hadzal yaum, kemudian membuat hati itu takut terhadap hari ini. Itu qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman tentang hari tersebut, fa kaifa tattaquna in kuntum yaumay yaj'alul wildana shiba. Fa kaifa tattaqun, bagaimana caranya kalian tattaqun, memelihara diri kalian, menjaga diri kalian, in kafartum, jika kalian kufur, jika kalian mengingkari, yauman, dengan satu hari yang mana yaj'alul wildana shiba, yang mana hari tersebut karena saking ngerinya yaj'alu, akan menjadikan al-wildan, anak-anak kecil, shiban, itu beruban. Ini ungkapan yang sangat luar biasa ya. Ini ketinggian bahasa Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahwa saking ngerinya hari kiamat itu bisa membuat anak kecil itu berubah. Anak kecil itu ubanan. Kenapa? Karena saking menakutkannya dan mengerikan. Itu kapan? As-sama'u munfatirum bih, yaitu ketika langit munfatir, terpecah belah. Kana wa'duhu maf'ula, dan sungguh janji Allah itu makfulan, pasti terjadi. Janji Allah pasti terjadi. Wa fi hadhil jumlati isyaratun ilal imani bil ba'ti wastadalla syekhu lahu bi ayatain. Maka di dalam rangkaian kalimat tadi ada isyarat. Ada isyarat
untuk beriman kepada hari kebangkitan. Bahwasanya hari kebangkitan itu pasti akan terjadi. Wastadalla syekhu lahu biayataini. Kemudian Syekh penulis musannif itu berdalil dengan dua ayat. Itu ayat apa? Yaitu tadi surat Toha ayat 55 dan surat Nuh ayat 17 sampai 18. Disebutkan tadi minha khalaqnakum. Darinya kami ciptakan kalian. Dari mana? Ai minal ardi. Dari bumi. Khalaqnakum, kami ciptakan kalian. Hina khalaqa Adam alaihi salatu wassalam min turabin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam dari tanah, dari tanah. Kemudian wa fiha nu'iduhum, dan ke dalamnya lah, ke dalam bumilah nu'idukum, kami kembalikan kalian. Maksudnya apa? Ai maksudnya bidafni ba'dal mauti, dengan dikubur setelah kematian. Loh, kan ada yang dibakar, yang dibakar pun nanti balik lagi ke tanah. Ada yang disebar abunya, ya. Ada yang disimpan apakah kemudian disimpan terus? Ya pasti nanti akan balik lagi ke tanah. Semuanya balik lagi ke tanah. Kemudian wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanahlah, dari bumilah kami keluarkan kalian pada kali yang lain. Kalau kita sudah pernah diciptakan dari tanah, yaitu bapak moyang kita, kemudian kita kembali lagi ke tanah, maka kita akan dikeluarkan lagi pada kali yang kedua. Itu kapan? Bil ba'ti yaumal qiyamah, pada hari kebangkitan di hari kiamat. Kemudian kata Syekh Saleh, hadhil ayatu muwafiqatun tamaman liqaulihi ta'ala. Ayat ini dalam surat Nuh ini, dan Allah yang telah menumbuhkan kalian dari bumi sebenar-benarnya. Kemudian Allah kembalikan kita ke dalam bumi, dan Allah keluarkan kita dari bumi dengan sebenar-benarnya. Itu cocok, selaras, sesuai, tamaman, secara sempurna dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Toha tadi, yang ayat 55. Wal ayatu fi hadhil makna katsiratun jiddan. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini, yang menjelaskan bahwasanya kita itu akan kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, katsiratun jiddan. Itu banyak sekali. Wa qad abdallahu azza wa jalla wa ada fi itsbatil ma'ad. Dan Allah Subhanahu wa taala abda, telah menunjukkan, wa ada, dan telah mengulang-ulang fi itsbatil ma'ad, untuk menetapkan adanya ma'ad, adanya hari kiamat. Hatta yu'minan nasu bidzalika. Supaya apa? Allah tetapkan, Allah ulang-ulang supaya manusia itu beriman dengan hari kebangkitan. Karena banyak yang nggak beriman dengan hari kebangkitan. Bahkan saya lihat fenomena anak-anak muda sekarang itu mulai banyak yang nggak percaya terhadap hari kebangkitan. Kayak hidup ini hanya di dunia ini. Jadi menurut mereka hidup ini cuma sekali nih di dunia ini. Setelah itu game over, nggak ada apa-apa, nggak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang supaya apa? Supaya manusia itu beriman. Wa yasdadu imanan, dan bertambah keimanannya. Apakah cukup kalau kita sudah bilang iya saya beriman kepada hari kiamat? Enggak. Wa ya'malu lihadzal yaumil adzim, dan supaya kita beramal untuk hari yang besar itu. Jadi kita nggak sekadar beriman saja. Iya, saya percaya. Oh iya, saya percaya kok kiamat itu akan datang. Apa yang sudah dipersiapkan? Apa yang sudah dilakukan? Apa yang sudah kita persiapkan? Alladzi nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal amilina lahu wa minas su'ada'i fihi. Yang mana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjadikan kita termasuk orang yang amilin, orang yang beramal untuk bersiap bertemu dengan hari tersebut. Karena hari tersebut itu tadi, ya, semua orang itu akan nafsi-nafsi, akan ngurus dirinya sendiri. Nggak ada yang minta diurusin orang lain, tuh nggak ada. Bahkan orang tua kita,
Bahkan pasangan kita, suami istri kita, iya bahkan suami istri kita, semuanya cari selamat sendiri-sendiri. Bahkan tadi, seandainya seorang bapak, seorang ibu bisa ngorbanin anaknya supaya dia selamat di hari tersebut, dia akan korbankan. Nggak ada cerita. Kenapa? Karena tadi dikatakan saking ngerinya itu menjadikan seorang anak itu bisa beruban. Wa minas suada, dan supaya Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita termasuk orang yang suada, orang yang bahagia di hari tersebut. Ya. Kita pengen kita bahagia di sana. Kalau di sini bahagia sedih itu biasa. Allah pergilirkan. Yang beriman ya bahagia. Yang kafir, yang nggak beriman ya bahagia juga di dunia. Yang beriman sedih nggak ya sedih. Namanya dunia kok. Yang kafir yang nggak beriman sedih juga ya sedih juga. Allah pergilirkan antara sedih bahagia, mau dia beriman mau enggak, Allah pergilirkan di dunia. Tapi nanti di akhirat yang berbahagia cuma orang-orang yang bersiap dengan persiapan yang sebenarnya. Kemudian wa ba'dal ba'thi muhasabuna wa majziyuna bi'amalihim. Dan setelah hari kebangkitan itu muhasabun, mereka akan dihisab dan majziyuna, dan akan diberikan balasan bi'amalihim, sesuai dengan amalan mereka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat ke-31, liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Supaya apa? Liyajziya, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan jaza, memberikan balasan kepada siapa? Kepada alladzina, orang-orang yang asa'u, yang berbuat kejelekan, yang berbuat keburukan, bima amil, sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Perhatikan redaksi kalimatnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Allah membalas orang-orang yang asa'u, yang berbuat kejelekan, bima amilu, sesuai dengan yang mereka kerjakan. Tapi wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Tapi Allah Subhanahu wa taala membalas, memberikan balasan alladzina ahsanu, kepada orang yang berbuat baik, bil husna, dengan balasan yang lebih baik. Dengan balasan yang lebih baik. Allah nggak bilang bima amil, sesuai yang mereka perbuat. Dengan yang lebih baik. Surga dan isinya dan kita kekal di dalamnya. Itu balasan yang paling baik. Karena seandainya kalau perbuatan baik itu dibalas sesuai dengan yang kita kerjakan, itu nggak akan laku buat tebus surga dan segala isinya. Berapa lama sih kita ingat sama Allah itu berapa lama? Di dunia itu kita ingat berapa lama? Kita ibadah itu berapa lama? Kalau dihitung yang wajib-wajib saja, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Taruhlah masing-masing 5-10 menit. 5 menit. Di luar azan, iqomah, persiapan. Taruhlah 5 menit. 5 kali 5 cuma 25 menit. Puasa cuma bulan Ramadan saja. Itu pun cuma dari subuh sampai maghrib. Cuma dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nggak sepanjang hari. Antum balik dari umur 15, itu baru dihitung. Kemudian dari segitu, itu perbuatan jeleknya itu semana. Apakah sebanding? Makanya ayat ini luar biasa ya. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman liyajziyal ladzina asa'u. Allah Subhanahu wa taala akan membalas perbuatan orang-orang yang berbuat jelek dengan sesuatu yang lebih jelek, dengan sesuatu yang lebih buruk. Enggak. Sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Oh, perbuatan jeleknya segini, dapatnya segini. Itu pun tahta masyiatillah. Bagi orang yang bertauhid ya. Bagi orang yang bertauhid itu pun di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah langsung ampun. Kalau Allah mau, Allah masukkan dulu ke neraka. Dan balasannya
itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nggak ditambah, nggak ditambah. Insya Allah. Baik, Allahu ta'ala alam bishawab. Baik, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita baca pada pertemuan kali ini itu bermanfaat, ya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah itu dari saya pribadi dan dari syaitan. 5 menit menjelang azan ya, kita cukupkan di tempat saya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.